Coba perhatikan orang tua Anda saat ini. Seberapa cepat mereka mampu bangkit dari kursi tempat duduknya? Apakah mereka perlu berpegangan pada sandaran tangan, ataukah mereka bisa berdiri tegak dalam satu gerakan cepat? Gerakan sederhana yang sering kita abaikan ini ternyata menyimpan rahasia besar mengenai kondisi jantung, kekuatan otot, dan sisa cadangan kesehatan mereka. Dalam dunia medis modern, kemampuan fungsional ini seringkali menjadi prediktor yang lebih jujur mengenai berapa lama seseorang akan hidup, dibandingkan sekedar hasil laboratorium yang tercetak di atas kertas. Seringkali kita merasa tenang hanya karena melihat hasil cek darah rutin orang tua kita menunjukkan angka normal, gula darah terkendali, kolesterol stabil. Namun ada fenomena yang disebut sebagai healthy frailty atau kerapuhan dalam kondisi sehat. Hasil lab tidak selalu menceritakan kisah lengkap tentang kapasitas cadangan tubuh. Seseorang bisa saja memiliki organ dalam yang relatif bersih. Namun, jika struktur penopangnya, yaitu otot rangka, telah menyusut drastis, maka satu kejadian ringan seperti flu atau terpeleset bisa berakibat fatal. Kondisi penurunan massa dan fungsi otot ini dikenal dalam dunia medis sebagai sarkopenia. Ini bukan sekedar tanda penuaan yang harus dimaklumi, melainkan sebuah kondisi patologis yang serius. Mulai usia 40 tahun, manusia kehilangan sekitar 1% massa otot per tahun jika tidak dilatih. Pada lansia, percepatan ini meningkat. Ketika otot digantikan oleh lemak dan jaringan ikat, tubuh kehilangan mesin utamanya untuk membakar gula dan menjaga keseimbangan hormonal. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap otot. Otot bukan hanya alat gerak. Menurut edukasi kesehatan terkini, otot adalah organ endokrin terbesar di tubuh. Saat otot berkontraksi, ia melepaskan molekul sinyal yang disebut myokines. Zat ini bekerja seperti pesan surat yang dikirim ke otak untuk memperbaiki memori, ke pankreas untuk mengatur insulin, dan ke sistem imun untuk melawan peradangan. Jika masa otot lansia habis, maka surat-surat kesehatan ini berhenti dikirim, membuka gerbang bagi berbagai penyakit degeneratif. Salah satu biomarker paling sederhana namun akurat adalah hand grip strength atau kekuatan genggaman tangan. Riset skala besar menunjukkan korelasi yang mengejutkan. Semakin lemah genggaman tangan seorang lansia, semakin tinggi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Kekuatan tangan adalah jendela menuju kekuatan tubuh secara keseluruhan. Jika tangan tidak mampu mencengkram dengan kuat, besar kemungkinan jantung dan sistem pernafasan juga mengalami penurunan kapasitas fungsional yang signifikan. Indikator kedua adalah kecepatan berjalan, yang oleh para geriatri sering disebut sebagai tanda vital ke-6. Berjalan bukanlah aktivitas sederhana. Ia membutuhkan koordinasi kompleks antara otak, saraf tepi, jantung, paru-paru, dan otot. Jika seorang lansia berjalan lambat, biasanya di bawah 0,8 meter per detik, itu adalah sinyal alarm dari tubuh bahwa sistem energi sedang melakukan penghematan karena adanya disfungsi internal. Lambatnya langkah kaki seringkali mendahului diagnosis penyakit kronis bertahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita mengukurnya di rumah? Anda bisa melakukan tes 30 second chair stand. Mintalah orang tua Anda duduk di kursi tanpa sandaran tangan, lipat tangan di dada, lalu minta mereka berdiri dan duduk kembali sebanyak mungkin dalam 30 detik. Berdasarkan standar kesehatan, pria usia 60-an idealnya mampu melakukan minimal 14 kali, dan wanita 12 kali. Jika jumlahnya jauh di bawah itu, ini adalah indikasi kuat adanya sarkopenia yang membutuhkan intervensi segera. Mengapa tes ini begitu krusial? Karena gerakan bangkit dari kursi membutuhkan daya ledak atau power, bukan sekedar kekuatan. Ini melibatkan serat otot tipe 2 yang bertugas untuk gerakan cepat dan kuat. Sayangnya, serat tipe 2 inilah yang paling pertama hilang saat proses penuaan terjadi. Kehilangan kemampuan ini bukan hanya soal sulit berdiri, tapi juga berarti hilangnya refleks keseimbangan saat tersandung, yang meningkatkan resiko jatuh dan patah tulang pinggul secara dramatis.
Tanpa intervensi, sarkopenia akan memicu spiral kematian yang disebut frailty syndrome. Karena otot lemah, lansia menjadi malas bergerak. Karena tidak bergerak, otot semakin menyusut dan nafsu makan menurun. Akibatnya, asupan nutrisi berkurang, memperparah kelemahan otot. Lingkaran setan ini seringkali berakhir dengan kondisi tirah baring total, di mana sistem imun menjadi sangat lemah dan rentan terhadap infeksi paru-paru atau pneumonia. Masalah ini berakar hingga ke tingkat seluler. Di dalam setiap sel otot terdapat mitokondria, pabrik energi tubuh kita. Pada lansia dengan kecepatan jalan yang lambat, mitokondria mereka seringkali mengalami disfungsi. Mereka tidak mampu mengubah makanan menjadi energi secara efisien, sehingga lansia merasa cepat lelah hanya dengan aktivitas ringan. Memperbaiki massa otot sama artinya dengan meremajakan kembali pabrik energi ini agar vitalitas kembali meningkat. Kabar baiknya, kondisi ini bisa diperlambat, bahkan dipulihkan. Kuncinya ada pada dua pilar, nutrisi dan stimulasi. Lansia mengalami resistensi anabolik, artinya mereka membutuhkan lebih banyak protein daripada anak muda untuk memicu pembentukan otot yang sama. Menu harian harus kaya akan protein hewani dan nabati berkualitas, telur, ikan, daging, tempe, yang tersebar merata di setiap jam makan, bukan hanya ditumpuk saat makan malam saja. Pilar kedua, dan yang paling sering ditakuti, adalah latihan beban. Jalan kaki saja tidak cukup untuk mencegah sarkopenia. Otot perlu diberi sinyal bahaya melalui tahanan beban agar ia mau bertumbuh. Latihan resistensi ringan menggunakan karet elastis, beban tubuh, atau dumbbell kecil yang dilakukan 2-3 kali seminggu terbukti secara klinis mampu mengaktifkan kembali gen-gen pembentuk otot bahkan pada usia 80 atau 90 tahun sekalipun. Selain makan dan olahraga, pemulihan adalah kunci. Hormon pertumbuhan dan perbaikan jaringan otot terjadi paling optimal saat fase tidur dalam atau deep sleep. Gangguan tidur pada lansia akan menghambat proses regenerasi otot ini. Oleh karena itu, kebersihan tidur atau sleep hygiene menjadi bagian integral dari terapi melawan sarkopenia. Pastikan lingkungan tidur tenang dan minim cahaya untuk memaksimalkan produksi hormon alami tubuh. Dalam kedokteran modern, kita mengenal istilah prehabilitasi. Ini adalah konsep menabung cadangan kesehatan sebelum sakit. Massa otot adalah tabungan pensiun biologis Anda. Jika orang tua memiliki massa otot yang baik, ketika mereka harus menghadapi operasi besar atau infeksi berat, mereka memiliki cadangan protein yang cukup untuk bertahan dan pulih. Sebaliknya, tanpa cadangan otot, tubuh akan memakan organ vital lain untuk bertahan hidup saat krisis terjadi. Jadi, jangan hanya terpaku pada angka di kertas lab. Mulailah perhatikan bagaimana orang tua Anda bergerak. Lakukan tes berdiri dari kursi. Perhatikan genggaman tangan mereka. Tanda-tanda fisik ini adalah alarm dini yang memberi kita kesempatan untuk bertindak sebelum terlambat. Ajak mereka bergerak, perbaiki asupan proteinnya, dan bangun kembali kekuatan mereka. Karena masa tua yang berkualitas bukan hanya soal panjang umur, tapi soal kemandirian dan vitalitas.